Pokoknya gue lahir tuh udah ada gitar di rumah. Prosesnya Proses ya? ngalir aja gitu. Mikroton tuh dari do sampai re ada tengah-tengahnya lagi. 97 gue akhirnya nemu festival Cinciripit Satu Lang Sebajing tuh tapi dibikin metal. 98 99 tuh gue udah bikin lagu. Akhirnya disitulah gue pertama kali masuk band cafe, cus. Lebih baik kita bermusik yang bermanfaat lah, cus. 1, 2, 3, 4. Aku jatuh cinta, cinta kepadanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolannya orang-orang lokal. Aduh, ini tag kedua. Gue berharap sih awal tuh ketemu gue udah ngeset banget. Gue bicara tentang musik, pertanyaan udah gue siapin segala macem. Ternyata di tadi kita tag dulu tentang angkot tadi ya. Sudah di baju dulu. Karena itu anget banget gitu. Kalau di skip sayang. Iya, lagi ngegunduk di dia. Nah, sekarang pada intinya nih sekarang nih. Ini gua ini jujur, episode setelah angkot berarti ya? Iya. Oke. Lo boleh kenalin lagi kan penonton. Siapa tahu yang nggak ada yang nonton angkot, Iya, ada gitu. yang nggak nonton angkot. Oke, ini tentang Enggak, maksudnya identitas gua. Iya, identitas lo. Maksudnya kan lo kan asli orang Bogor banget nih. Gua asli orang Bogor. Lo kelahiran tahun berapa sih? Kelahiran 84. 84 ya? Ah. Oh, sama sama gua. 40. 40 ya? 1. Oh iya. Kayak yang bilang 40 gua sih. Ya 40 Desember 40, kan, iya, gua iya. 40 gua lahir Desember. Terus instrumen utama gua Oh, gitar. instrumen ya, gitar. Akustik. Akustik ya. Nah, Lo piano juga bisa kan? Bisa, Bisa. piano. Bisa lah nggak. Keyboard, Semuanya yang standar, skill standar. bass. Gua kalau ngetek tuh lagu sendiri dengan gue yang main semua gitu. Oh iya, bass. Juga Bass bisa. Bass mah aktif nih gue kadang Bahkan suka lu main job reguler juga bass ya? ada job gue yang ngebass gitu kadang. Terus apa lagi? Instrumen tuh apa lagi? Drum lu nggak terlalu ya? Itu, drum nggak tuh. Tapi kalau butuh duit banget gue main gue. Iya. Nah, tapi sekedar ya yang wedding lah. Gua bahas reguler nanti boleh ya? Boleh dong. Band cafe ya? Boleh dong. Ya kita ini dulu lah. Lu kenapa akhirnya suka di musik? Maksud gua lu kan pertama awal tuh belajar instrumen apa dulu tuh? Gitar pasti ya? Nah lu kan setidaknya ada proses tuh ketika lu akhirnya apa lu terinfluensi apa atau karena temen atau karena keluarga lu yang ngasih lu belajar gitar nih atau kursus segala macem gitu, itu gimana ceritanya? Akhirnya lu musik gitu? Itu abah gue. Abah lu? Abah gua bokap ya beli gitar, bukan beli gitar, pokoknya gua lahir tuh udah ada gitar di rumah. Umur berapa lu ketika Nol, dikasih? umur nol. Enggak, maksudnya ketika enggak seenggaknya kan lu masih bayi masa disuruh main gitar enggak? Maksudnya lu ketika maksudnya kan waktu bayi gua tidur tuh di sebelah ada oh gitar. gitu. On. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Gitar itu on, gua gini-giniin tuh bunyi dari kecil. Iya. Sebenarnya begitu ceritanya. Cuman gua bisa main chord. Biasa orang kan kalau bocah pengennya dari chord A dulu, dia pikir sama seperti alfabet kan. Ya, gue Iya. belajar kunci A itu gue inget tahun 96. 96. Berarti gue kelas 1 kelas SMP. 1 SMP. Gue bisa main chord itu kelas 1 SMP. Oh iya. Main lagu enggak? Maksudnya lu main lagu? Lagu. Gue inget Awal lu main lagu apa? Bass Jam. Bass Jam. Buat Mungkin Bang Sigit sama Adon nih. Gue pertama kali main gitar itu lagu Jatuh Cinta. Aku jatuh cinta. Ya, iya tuh. Oh itu. Dan lagunya kan karena dia chordnya DG. Oh, oke. Lu akhirnya di situ mendalami gitar tuh ketika umur berapa atau kelas berapa gitu? Kalau dibilang mendalami kan semua prosesnya Proses ya? ngalir aja gitu. Dan ada momen-momen di mana dulu kan belum ada internet ya, belum Iya, ada terbatas, hampir nggak ada ya? Music book selection belum ada hari itu. Iya. Jadi gua Ya, Pak Yon enggak? Jadi gua pertama itu jadi ngalir. Jadi momennya karena dulu keterbatasan, jadi kuping kita lebih tajam, Cus. Jadi waktu dulu mati lampu misalkan, ya udah, gua main pas mati lampu, nah itu langsung bisa ngeraba. Jadi dengan keterbatasan gue jadi lebih cepat menurut gua ya. Nah, gue kemarin sempat ngebahas tentang feeling ya, feeling. Yang temen gue bilang si ide itu
salah satu perbedaan musisi zaman dulu sama sekarang itu yang zaman kita nih, maksudnya dulu kita tuh lebih tajam di feel katanya segitu. Kalau yang belajar anak-anak sekarang tuh yang di musik katanya lebih table apa maksudnya lebih ngelihat nyontek gitu langsung ke internet segala macam. Bisa gitu. bisa di contoh nggak lagu A sama lagu B? Nggak apa-apa. Kemarin sih nggak spesifikasi kayak nggak Ya spesifik. maksudnya lu bisa dong. Ya misalnya nih waktu gua nih ketika gua sempet cerita sih kemarin ketika gua salah satu ikut festival, gua kan jadi vokalis nih, terus gua ngulik lagu kan, gua masih inget Take Look Around waktu itu lagunya si Limp Bizkit, kan nge-rap segala macam kan susah kan waktu itu internet ya nyari lirik lagunya kan. Akhirnya kan gua Baca. ngulik di kaset, bener-bener di kaset tuh. Yang gua ambil tuh cuman ujung-ujungnya doang tuh. Lalu bahasa Inggris lu ngaco tapi lu tetap tulis Nah, supaya itu lu bisa maksud baca gua, kan. iya. Sama gua seperti itu. Nah, itu maksudnya tajam di feeling tuh kata temen gua itu, katanya perbedaannya salah satu perbedaan. Oh, maksud lu adalah feeling ngulik. Iya, bukan feeling outputnya, tapi Bukan. lebih feeling gimana Mungkin. kita. Oh, ini kunci C nih udah tahu gitu. Itu. Tajamnya di situ katanya perbedaan. Enggak, kalau gua untuk masalah yang ngulik itu adalah gift dari Tuhan Gitu. yang Maha Esa. Menurut lo ya? Iya, karena ada namanya Jacob Collier, kalian bisa searching di internet. Jacob Collier itu dari bayi, emaknya main biola, bapaknya apa? Konduktor. Waktu umur berapa dia sudah pitch perfect, dia udah tahu kunci A, B, C, D, E, F, G itu dari balita. Terus, jadi kan artinya balita aja dia udah bisa ngulik loh. Ketika dia udah beranjak dewasa SD ke SMP itu, udah jazz. Waduh, ngeri ya. Nah sekarang udah space, musiknya udah yang mikroton. Mikroton tuh dari do sampai re, ada tengah-tengahnya lagi. Oh. Ada yang setengah-setengah itu si Jacob Collier udah tahu. Bahkan sespesifik Berarti dia itu. sekarang berapa? Baru 20 something. Dia pernah nolak Quincy Jones. Quincy Jones tuh produsernya Michael Jackson BTW. Ditolak sama dia. Om, gimana kalau kita berteman saja? Anjay. Saking bung diintervensi musiknya sama jelma. Oh, oke. Gitu loh. Oke. Ya oke, balik lagi ke ini. Feeling ya. Enggak, Nah, jadi feeling itu tidak bersangkutan dengan umur. teknologi apapun yang Oh, itu. gitu. Jadi kalau emang ada gift, tinggal teknologi ada kaitannya, itu menyebabkan kita malas. Apapun teknologinya, mobil bikin lu malas, musik apa segala macam, teknologi Spotify bikin lu malas download atau malas beli gitu. Download mah bajakan, jangan ditiru, sorry. Malas beli CD, jadi semuanya serba instan dan serba cepat pergi. Oke, akhirnya perjalanan lu di musik dari udah mulai main gitar apa dari SMP terus SMA lu akhirnya oke lah bahasanya ngeband ya, bukan belum masuk ke reguler nih. Lu akhirnya bikin band gitu maksudnya. Waktu lu kelas berapa tuh, SMA atau? SMP itu udah SMP? langsung. Udah bikin band lu? Nah, lagu pertama gue masih inget masuk studio Bu Neneng di Pondok Rumput. Kalau teman-teman yang Masih ada nonton nggak ada lah. Udah nggak ada. Itu harganya goceng sejam. Dulu 5.000, kita harus patungan gope ewang dan 10 orang yang masuk. 10 orang yang masuk misalkan karena gope ewang. Tapi nggak bisa semua main kan, maka ya mereka dibikin supaya ikut kontribusinya nyanyi-nyanyi. Lo tinggal di Cimanggu waktu itu? Waktu itu tinggal di Cimanggu, studionya ada di Pondok Rumput, studio Bu Neneng. Yang nonton mungkin bisa. Namanya studio Bu Neneng? Iya, Bu Neneng sama si AA Dian namanya. Ada dua tuh saingan atas bawah. Kalian bisa komen tuh. Kalau ada yang pernah latihan di studio Bu Neneng, kalian legend. Seumuran. Anjing. Oh gitu. Akhirnya lo latihan. Lagu Green Day, Basket Case. Oke. Karena chordnya gitu. Manggung pertama kali. Itu 96, 97 gua akhirnya nemu festival di di Cimanggu, apa namanya? Mantri Guru. Festival itu. Jalan Mantri Guru ada festival musik. Tahun berapa? Tahun 97. Tahun 97. Ada pendaftaran sebesar 8.000. Gua harus nyolong jam tangan kakak gua. Dan sampai sekarang dia nggak tahu, kalau nonton berarti tahu. Kejual berapa? Kejual ceban kalau nggak salah. Ada 2.000 tuh. Ada 2.000. Buat ongkos ya? Buat rokok dong. Buat rokok ya. Oh, anak SMP gagah rokok kan. 8.000 udah gitu. daftar. 8.000 daftar, gua kalah, menang. Enggak. Festival kan ada juara kan? Enggak Konsep niat, festival kita gitu. nggak niat menang sama sekali. Gitu. Orang baru bisa berapa chord anjir. Iya. Tapi setuju kan konsep festival tuh harus ada juara-juaranya kan dulu. Nah, kalau pagelaran beda lagi kan. Ya, lagu pertama festival gua lagu
Bulu Kutub. Gimana sih? Ada judulnya, lu cari aja. Ku pernah jatuh hati pada seorang gadis Bali, namanya si Putri Igusti Lambat Sari. Dua kan, jadi yang satu lagu orang, satu lagu sendiri kan. Nah, lagu ngarangnya gue bikin di studio itu. Hari itu pertama kali gue bikin aransemen dadakan tuh di studio. Gue lupa, Cing Ciripit Satu Langsa Bajing tuh tapi dibikin metal. Oh. Jadi ada chordnya bolak-balik aja pakai distorsi, yang penting berisik, yang penting gue manggung, yang penting gue gagah gitu. Setelah lu manggung, ngerasain pertama kali manggung tuh festival, terus apa yang lu rasain? Wah, gue sesuatu nih. Amazing ya? Iya. Gue sesuatu, sama sih, pokoknya gue bisa. Kayak pengen lagi ya? Iya. Pasti. Nah dari situ kan biasanya jadi trigger tuh, wah gua musik gitu. Ya bisa dibilang kayak apa gitu. ya? Gimana ya kalau musik? Kalau gue keluarga gue musik soalnya coy. Jadi menurut gue bahasan musik itu bukan sesuatu yang amazing. Iya, ya udah. Karena gue ada di udah terbiasa. Nih, anak pertama nggak di rumah. Anak kedua dengerin lagu Top 40 dia. Eksis, Kahitna, kayak gitu-gitu zaman Malaysia tuh dulu 90s kan. Terus anak yang ketiga dia dengerinnya YouTube, Phil Collins, apa segala macam. Lu berapa saudara? 5. 5 saudara. Lu ke Gua kelima. Oh, lu bungsu. Bungsu. Nah, anak keempat ini, yang anak keempat YouTube, level 42 yang high class tuh. Jadi gua dapat dari semua itu. Sedangkan bokap gua dulu Kus Plus sama keroncong. Oh, lu setidaknya udah ada nuansa musik, udah ada warna musik lah di keluarga lu ya? Yes. Jadi gua adalah produk. Gua tuh produk jatuhnya. Produk mereka karena Nah, udah gitu lu kan akhirnya ke tadi festival akhirnya gua belum ke reguler ya, masih jauh kayaknya ya. Ada reguler mah. Lu masih bertahap nih ketika lu sempat kursus nggak? Sempat ngalamin kursus nggak? Bayar kursus gitu ya. Kalau kursus kan kita berguru, bayar. Jadikan aku gurumu, terus bayar gitu. Itu disebut kursus kan. Kalau gitu kayaknya gua nggak pernah. Belum pernah ya? Samsek. Tapi lu dengan orang-orang yang ngajar khusus pernah kali? Lingkungan lu, circle lu waktu jadi, itu sempet nggak? Nah itu kan setelah 97 kan nggak lama, 98, 99 itu di awal sebelum tahun 2000 tuh gue ketemu sama Mas Adit Elemen. Itu satu komplek tuh dulu gue, si Adit Elemen itu ngajarin gue yang lain kayak jalur melodi, dulu nyebutnya gitu ya, jalur melodi. Iya, dulu nyebutnya gitu, jalur melodi. Jadi misalkan lu main di G supaya gua nggak fales gimana, nah mayor, itu minor gitu ya. Nah itu dari Adit namanya. Oh lu sempet kenal juga sama dia? Kenal, gua cuma pertemuannya sekali 2 kali aja gitu. Dan dari Adit, terus ada lagi guru akustik gua sampai sekarang masih gua ngobrol, gua masih ketemu sama dia, namanya Uda Rudi. Uda Rudi itu ngajarin modern word. Nih, bukan modern word mah ekstrim dong. Astagfirullah. Gak apa-apa, jangan malu, bisa diedit coy. Apa jangan? Nggak usah. Oh, udah. Erana sakit tuh. Enggak musik-musik amat, gue juga sebenarnya orangnya. Terus? Asli, nah si ekstrim, gue seneng banget lagu itu karena dengan gitarnya pertama kali ada gitar yang sangat perkusif, cos. Nah itu kan kayak main drum, duk, tak, gitu kan, dengan cing, cak, cing, itu kan ngeganti suara drum jadinya. Jadi lu punya satu atraksi gitu di dalam permainan gitar lo. Di titik mana ketika lu menganggap sebuah musik ini adalah satu jalan hidup gua lah, bahasa lebaynya gitu loh. Ketika lu nemu satu momen apa gitu? Gua mungkin bisa bilang pas lagi patah hati kali ya. Atau pas lagi dapat duit enggak? Enggak, kayaknya gua patah hati sih. Gua patah hati. Kalau ukurnya biasanya itu sih rata-rata ya musisi ya? Enggak sih, gua. Ya rata-rata maksud gua. Ya, sakit hati bikin lirik gitu, bikin karya gitu. Sakit hati, terus gua bikin karya, ternyata bisa deh gitu. Gua waktu ya itu enggak lama dari itu, 98 99 tuh gua udah bikin lagu. Iya, bikin lagu. Dulu kan influence gua yang gua dengerin waktu itu cewek yang gua suka The Moffat kan. Nih kalau dianya nonton dia pasti ketawa juga nih. Ini obrolan ini melibatkan banyak pihak soalnya nih. Melibatkan kisah percintaan. Gua nggak tahu mereka nonton apa enggak. Mudah-mudahan sih nonton biar laku nih podcast bincang loka. Iya, jualan. Oke, udah ketika lo bikin karya nih, nganggap lu suatu momen itu yang akhirnya yang gua bilang tadi, pertanyaan gua ini gua musik kayaknya nih gua. Akhirnya kan lu sampai di titik ini pun akhirnya masih hidup di musik kan bahasanya istilahnya ya. Sampai lu sekarang di regular main di kafe gitu ya. Lu langsung aja kali ke band kafe ya?
Banyak polemik permasalahan di tadi Big Boss. titiknya sebenarnya belum selesai Ya. titiknya. Jadi titik baliknya ketika gua sepatah hati kan bikin lagu. Nah itu. Ketika gue bikin lagu itu bukan mereka sih, kayaknya gue bisa bikin lagu yang lain deh gitu ya kan. Gue coba bikin lagu lain. Pada akhirnya setiap gue keluar dari rumah gue menjadi si Widi entertainer gitu. Wid nggak bawa gitar, Oh, lu anak tongkrongan yang jadi gitaris. yang selalu ditodong, padahal gue nggak punya gitar hari itu. Tapi lu jago lah bisa dibilang. Lu sih Widi yang gitar mah jago nih. Gitu. Bisa aja, gue bisa ngiringin mereka gitu. Oh itu gitu. Jadi gue jadi pengamen di hampir setiap tongkrongan. Kalau ada gitar ya berarti gue yang main tuh. Karena lo biasanya orang kayak gitu tuh lagu ini Wid tahu chordnya semua lu gitu ya. Kayak gitu. majalah apa pasti namanya? kalian juga ada lah satu orang yang gitu. Iya, di majalah setiap apa tuh yang tongkrongan. chord MBS gitu ya? Music Book Selection. Nah itu udah 2000-an. Ribuan ya? Itu malah bahkan lu sebelum itu ya? Gak punya duit beli itu pun. Oh berarti lu. Kan gue nggak sekolah hari itu. Nah cara lu ngedengerin lagu, terus lu ngulik gitu. Misalnya tongkrongan lagi hits lagu ini misalnya. Wid nyanyiin lagu ini tapi lu tiba-tiba nggak mungkin lu tiba-tiba tahu kan? Lu sempat dengerin si lagunya itu kan? Iya. Ngulik gua. Nah itulah. Gua nggak inget kapan gua bisa ngulik, udah ngalir aja. Pokoknya dari base jam pun udah ngulik gitu. Pertama kali belajar gitar pun gua langsung bisa. Oh ini kayaknya D deh. Oh iya gitu. Dari awal pun gua udah tahu ini kayaknya ini harus gede nih. Teng gitu. Oh terus lu akhirnya aransemen lain kayak kalau bass masih bisa ada ngikutin si gitar ya. Maksudnya ke keyboard tuh gimana tuh? Ke piano tuh? Piano itu waktu itu gua di apa ya? Jadi pada titik baliknya tuh gua bisa kunci C kan. Itu kan kalau yang disikat C putih semua tuh piano. Belum gitu kan. Kalau disikat semua itu kunci C. Jalur C. Kalau nggak ada itemnya. Nah, gua awalnya belajar dari yang putih doang. Basicnya itu. Basicnya itu. Dari situ dulu mah kita semua belajar Ibu Kita Kartini dulu, coy. Iya. Tong gitu kan gampang, nggak ada itemnya. Tapi kan bahasanya lo akhirnya harus ada interest juga kan di satu instrumen itu kan. Jadi akhirnya wah suka nih gue juga akhirnya nemuin piano, keyboard atau segala macam lo gue belajar lah gitu. Awalnya cuma bisa 2-3 lagu, cus. Gue sempat ada di titik Ya, terpuruk lah istilahnya. Ya pokoknya ada kisah di mana rumah gue harus dijual. Terus Sampai terima lo? terima. Oh gila. Untungnya Bisa juga. dibilang nekat nggak sih kayak gitu? Wah, kalau nggak nekat nggak hidup, bos. Oh iya sih. Lu jadi si apa tadi? Yang pas Yang belajar 98 itu keyboard, 98 itu gue udah cabut dari rumah karena bokap gue mau pindah ke Bekasi. Nah, bokap gue pindah ke Bekasi, ya gue jadi anak jalanan hari itu. Tapi yang rada elegan lah gitu, nggak di jalan teuing gitu, di pinggirnya lah, di trotoar gitu. Ketabrak di jalan teuing. Nah, kalau anak jalanan tuh banyak yang ketabrak. Nah, dari situ kan berarti kita harus punya skill survive. Nah, mungkin musik ini adalah jalan ninja gue gitu, coy. Jadi gue tinggal di mana karena gue bisa musik, gue survive. Sampai pekerjaan gue hari ini di kantor itu gue direkrut. Ada hubungannya ya? Bukan karena gue jasa gue, bukan karena skill teknis gue segala macam diplomasi, bukan. Si HRD-nya mencari orang yang bisa main musik, yang bisa ngajarin cleaning service, OB. Nah itu gue di hire karena gue bisa ngajarin mereka ngeband. Multi talentnya di situ kan? Nah jadi suatu kali ada acara dangdutan di kantor, jadi mereka intinya irit budget lah. Oh iya paham gua. Oh apa perjalanan lu di musik? Maksudnya tadi gua nyatet tadi artinya. Mau yang reguler kan? Enggak. Lu bilang tadi apa? Karena untuk survival ya? Ya. Jadi ada dorongan dari situ juga ya? Iya. Berarti ya? Saling muter, saling bersinggungan. Karena gue survive, karena gue harus survive, maka musik gue jadi lebih baik gitu ya menurut gue sendiri. Nah, karena musik gue lebih baik, gue bisa survive. Jadi saling menyokong. Tapi kan setidaknya sebelum untuk ada di titik survive itu kan lu emang udah suka musik kan? Enggak jadi nggak terlalu membebani lah. Pasti, itu kan tadi gue bilang awalnya harus ada gift dulu. Oke, di akhirnya musik bikin lu bisa jadi sumber pemasukan? Belum. Kan masih 98, 99, nah 2000. Lu nerima duit di musik tuh dari kapan lah? Nah, awal. Oke. Kalau yang gue inget, dulu ini, gue harus ceritain si Acoy nih. Si Acoy. Acoy itu, Coy, mantap coy.
teman gua tahun 2001. Ya. Dari 2001 gitaris Rocker Kasarung, gitaris band Om Om, kalian bisa browsing juga. Main gitarnya jago. Nah, karena main gitarnya jago, gue selalu jadi pemain rhythm atau pemain bassnya dia. Si Acoy ini ngajak pemain bassnya Acoy ngajak di acara sunatan tahun 2001. Di situ gue digaji 20.000. Seneng banget. Digaji 20.000 Ya, itu karena itu gaji pertama gue di musik. karena lu ngapain tadi? Ngeband bawain lagu Ingwi. Ngeband sama dia. Nama Acoy, si Acoy kan Ingwi. Mams Lu cuma gue main rhythm. oh gitu doang. Dikasih Lagu duit lu. sunatan nih, lagu sunatan. Oh. Ya enggak lah, 5 lagu. Cuman latihan doang, latihan band. Enggak, manggung di acara manggung? hajatan orang. Hajatan anak kecil sunatan, ada panggung bandnya. Itu pertama kali tuh. Pertama kali, itu 20.000 gajinya. 20.000. Gara-gara si Acoy ya, sama almarhum Recil Mantap namanya. coy. Gara-gara si Acoy udah ke situ, nggak lama ya ada momen dimana gue tidur di emperan McD gitu. Kalau toko-toko tutup tuh, walaupun baju gue keren, kiri kanan gak ada orang, gue tidur di toko. Itu karena lu sampai kayak gitu kenapa sih maksudnya? Kan bokap gue pergi, bokap gue kan nggak tinggal di Bogor, sedang gue nggak mau ikut keluarga Oh gitu. gue gitu. Intinya gue harus ada di Bogor. Iya, tapi kan akhirnya lu sempat kenal teman-teman lu dan akhirnya lu nimbrung lah sama mereka gitu ya. Intinya gue ke Cisarua, akhirnya disitulah gue pertama kali masuk band Cafe Cus 2002. Oh, merasakan uang di musik 2002. 2002. Apalagi modalnya? Hah? Nekat. Udah nih kata. Bisa berapa lagu ya? Silakan. Kalau bisa 50 kita latihan. 50 lagu? 50 di tesnya hari Katanya itu. standarnya malah 100 gitu ya? Minimal 100 gitu. Bukannya Ya harusnya udah. Udah Kalau di kafe ribuan. kan ini Jakarta, bukan Bogor. waktu itu. Mana ada kafe Bogor? Oh iya. Gue mati Spektrum Sabtu Minggu doang, udah habis lahannya. Ada di Jakarta, di Jaksel, gue inget di Jimbani Cafe, Jakarta Selatan, Kemang. Pertama kali lu di situ? Langsung ke Jakarta. Si gembel ini nggak ada modal gue. Ini lagu apa yang gue bisa, apa yang gue lakuin Cus. Pokoknya lagu yang gue checklist adalah lagu yang pernah gue dengar waktu kakak gue nyetel. Apa misalkan contoh All Night Long, sikat. Lagu ini sikat. Apa ya zaman itu Heaven Gomet. Wah, apa aja yang pokoknya yang kita pernah dengar aja sekali 2 kali. Urutannya hafal, gue checklist. Lu ngulik ya? Berarti ngulik. Dengerin ngulik gitu kan maksud gua? Enggak lah, kan ada 2 gitaris. Gimana maksudnya? Kan ada 2 gitarisnya. Iya, maksudnya lu ketika yang Ini tadi gue praktekin ya berdiri ya. Iya. Kan masuk studio ada 2 gitaris kan, kita harus pede dulu ceritanya Oh. bisa. Di mana kita mainnya? Di D minor. Oh, seakan-akan tahu aja udah. Dia main aja, Cen. Ayo main kali gitu sekali 2 kali. Ya dia main di D minor bawah, ya berarti gue main yang atasnya gitu aja. Sesimpel itu dulu. Seakan-akan gue bisa. Bahkan lu belum tahu musik lagunya gitu? Enggak Belum kali. pernah mainin gitar listrik. Gue belum pernah mainin gitar efekan gitu tuh, itu first time gue. Lu maksud gua ternyata lu nekat juga ya bisa dibilang ya. Maksud gua bukan nekat dalam arti negatif, maksud gua ya tadi ketika lu Nekat. bahkan nggak tahu pun Boleh. seolah-olah nggak tahu gitu. Boleh. So asik maksud gua. Boleh dibilang begitu. Iya. Boleh dibilang begitu. Lu tau lah perjalanan gue yang lain. Iya paham gua. Enggak maksud gua terus ketika lu akhirnya dapat duit pertama tuh di musik yang tadi Yang sunatan tadi. terus akhirnya kan lu lebih merambah ke Sebelum sunatan ada gue ngamen di lampu merah. pengamen. 30.000 lah di lampu merah pernah ada Oh dapat. gitu. Ya kalau mengamen mungkin beda konsep ya maksudnya. Beda konsep. Pokoknya gue pernah di lampu merah juga, tapi sama Acoy juga. Oh gitu. Oh udah gitu terus akhirnya lu bisa membandingkan kan, bukan membandingkan maksudnya. Akhirnya gue di jadi band reguler nih, maksudnya lu main di kafe nih, akhirnya dapat duit lebih gede mungkin ya, bahasanya lebih gede, mungkin bisa dibilang gitu nggak? Akhirnya Bisa dong. misalnya akhirnya, wah, ini iya. nih, ini jalan gue nih gitu. Di situ gue yakin, nah di sini nih gue harus nyari duit. Ini kita udah bicara uang. Iya. Tadi kan lu bicaranya Masih kapan lu merasa story- ini jalan story. hidup gua gitu Iya, kan. iya. Kalau dibilang jalan hidup kan harusnya lebih lebar daripada uang, lebih luas dari uang gitu. Oke, akhirnya lo merambah ke band reguler Kafe. tuh sampai detik ini ya? Ya, Sampai detik ini ya masih. sampai detik ini, tapi ya gitu maksudnya frekuensinya nggak se
Kadang sekarang gue main cuman di satu kafe doang gitu, karena gue kerja kantor kan. Jadi ada misalkan gue sebelum kerja kantor gue bisa seminggu 3 kali 4 kali gitu. Belum pernah sih yang sampai 24 jam 7 hari gitu, belum pernah. Boleh ceritain nggak sih permasalahan problem, maksudnya dari internalnya, dari si band lu sendiri, atau dari faktor eksternalnya, dari kayak band cafe gitu. Kayak banyak kan kemarin gue sempet temen gue juga sempet podcast di gue di sini ya, dia ngebahas tentang polemik permasalahan. Karena ini kan judulnya apa? Podcast bincang lokal. Artinya kita harus membicarakan Bogor dong. Yoi, enggak. Iya Mas ya, benar. Maksud gue ada satu permasalahan nih, baik dari internalnya, dari sisi bandnya sendiri, atau dari eksternalnya, dari pihak kafe segala macam. Sepengetahuan lu tuh sampai udah di kayak gimana tuh, lu bisa ceritain nggak, Bin? Oke, gua boleh. Sebenarnya relate nih sama boleh nge-stitch video yang kemarin kan karena kata dia ada yang budgetnya sekian Iya, gitu. Ada yang budgetnya rendah tapi ada yang mau dibayar nasi kotak itu nanti tinggal di stitch aja videonya. Kalau menurut gue itu tidak ada salah, nggak ada yang salah di situ. Kafe membayar murah musisi itu bukan dosa sebenarnya, atau bahkan tidak dibayar gitu. Dari syukur Bung Kajen kan ada yang gitu kan. Iya ada. Bahkan ada yang kafe nih dia audisi band tapi ternyata gajinya juga murah gitu juga ada. Jadi sebenarnya kalau dari kita secara subjektif melihat kafenya sendiri, ya lu mau nggak gitu aja. Jadi mereka cuman itu dampaknya kan buat si kafe. Kalau lu bayar mahal ya otomatis musiknya bagus. Kalau lu bayar murah musiknya bagus, itu berarti privilege lu. Oke. Problem internalnya lu deh. Nah, internal band kan. Ya internal band lu biasanya apa sih kalau di band cafe itu rata-rata apa sih biasanya? Gua main ada satu band yang rada lama sama gua. Itu bisa 7 tahunan lah. 7 tahun. Playernya apa bandnya? Enggak, maksudnya gua di dalam band yang awet tuh 7 tahun di cafe. Nah, itu problemnya ketika satu pemain ketika satu pemain sudah naik tangga, bukan naik tangga, dia mau mencari karir di tempat lain tuh kan dia harus hengkang kan. Nah jadi ada adaptasi lagi, itu yang masalah kecil sih. Oh salah satu masalahnya gitu ya? Itu intern kan, tadi intern, lu bahas iya, intern. Nah dari intern seperti itu. Nah kekurangannya band itu biasanya tidak ada leadernya otomatis. Leadernya dia merasa ngelit, atau enggak dia yang mega bendahara, atau enggak dia perannya apa, atau enggak dia yang dapat job. Misalkan gue yang ngedapetin job, cus main yuk di cafe A, lu merasa lu bosnya kan dong. Besok datang jam 4 ya, besok pakai baju anu ya, karena lu yang nyari job. Biasanya ada yang begitu band. Betul deh. Nah ketika udah di lead, kan ada juga yang nggak bisa ngelit. Udah gue mah dapetin job aja, ntar lu yang ngatur. Vokalis biasanya yang ngatur. Komitmen biasanya dari janji misalnya. Satu lagi sorry. Apa? Bagi gua pribadi sendiri nih ya, gua disclaimer dulu, ini pendapat pribadi gua, yang nentuin lagu itu harus vokalis. Sementara banyak sekali band yang rebutan lagu, besok bawain lagu ini atau lagu ini, jadi akhirnya mereka belang. Tiba-tiba mereka suka duran-duran, besoknya bawain keroncong gitu. Misalkan kenapa gue duran-duran ya di otak gue. Ya itulah pokoknya. Oasis tiba-tiba bawain sistem. Itu salah satu problem internal ya, salah satunya banyak ya. Atau mungkin bisa ditambahin lagi kayak mau bawain lagu ini tapi lu nggak ngulik gitu. Kenapa lu gitu kayak gitu? Enggak, pada akhirnya problemnya begini cus. Kalau gue lihat sebagai tamu ya. Ini gue keluar band dulu, gue melihat ini sebagai tamu, problemnya adalah yuk kemana sih arah bandnya teh? Oh sempat ada bisa penilaian kayak gitu? Kalau gue begitu. Sebagai tamu? Gue idealnya di otak gue tuh pengennya di otak tapi kesini. Di otak gue pengennya anak band itu punya satu ciri khas atau satu garis merah, sehingga orang datang tuh nyari bandnya. Perlu banget emang kayaknya kalau band reguler mah sangat perlu deh. Perlu tapi itu harusnya fungsi kafe mencari band yang seperti itu, sehingga dia bisa menempatkan, oh lu mah di hari Selasa, oh lu mah rada ngefang nih di hari Rebo aja, oh lu mah supaya ada warna dia main di lain-lain hari gitu. Kalau misalkan nggak ada warnanya, nggak sesuai hiji band 7 hari, ganti aja vokalisnya.
Oh, oke. Berarti itulah beberapa masalah intern ya. Terus, nah gue sekarang ke faktor eksternalnya nih di band cafe-nya nih. Dari cafe-nya nih misalnya nih. Duit gitu ya, masalah duit ya. Nah, tadi lu bahas. Gue nanti ada korelasinya Wid ketika lu tadi bahas tentang permasalahan internal, terus sekarang ke cafe-nya nih. Nah, kan ada satu Pandangan, stigma. enggak, ada satu bukan kejadian yang baru-baru nih, yang kata perizinan lagu tuh dari, tau nggak, masih inget nih? Tahu nggak lo? Aksi sama apa yang pihak Ahmad Dhani sama Ariel. Ya gitu kan, si kata gue sih paham, Ahmad Dhani tuh pengennya ada nanti namanya royaltinya tuh head to head aja gitu sama Direct lesson. jadi ya direct lesson ya maksudnya gitu. Kalau si Ariel kan pengennya ada lembaga aja tuh kayak LSM gitu ya, yang udah gue mah urusannya mereka lah segala macam gitu. Nah lo, menurut pendapat lo gimana Wid? Lo kan sebagai pelaku band reguler nih, band cafe nih. Tapi Ahmad lo Dhani pernah terpengaruh sampai ke situ nggak di ketika lo main di cafe gitu, musik gitu? Kalau pengaruh nggak ada. Nggak ya, sama Pengaruh nggak ada. Tapi kalau kita kan mikir apa? Lu nanya pendapat gua, otak gua kan gimana tentang nih? itu, tapi maksud gua pengaruh dulu nih, lu nggak ada pengaruh? Nggak ada. Jadi di band cafe mah nggak bodo amat. Gua bawain lagu. Itu bener nggak sih si band kafenya, si kafenya tuh harus yang bayar izin dulu bawain Gua lagu apa? belum ada apa, belum pernah tahu ke ranah itu sih. Nah, rata-rata kemarin temen gue pun begitu, istilahnya menggambarkan seperti itu, gitu. Belum sempat ke situ, nggak ada pengaruh sama sekali gitu. Nah, emang sebenarnya Ahmad Dhani pun nggak mempersalahkan musisi kafe yang bawain lagu dia sih sebenarnya, nggak ada. Ini cuman ada kesepakatan, ada peraturan bahwa kafenya nanti yang bayar royalti segala macam. Itu sampai ke situ mungkin lu nggak tahu juga ya istilahnya ya. Nah sekarang balik lagi ke kasus kemarin tuh, lu menurut lu gimana Wid yang Ahmad versus Ariel tuh? Oh, Ariel Ahmad sama Menurut Ariel. pandangan lu aja gitu mas. Oke, pandangan gua pertama di kubunya Ahmad Dhani itu kebanyakan komposer, Ya. ya kan? Ya. Tapi nggak semua. Dan di kubu Ariel ada banyaknya vokalis, bener nggak sih? Iya sih. Ntar kita bisa cari datanya nyusul ya. Tapi dari Ahmad Dhani sama Arielnya aja nih berdua langsung jebret gitu ya. Nah itu berdua kan satu komposer, satu vokalis. Ariel juga komposer. Tapi kan yang mainin alat Noah gitu. Ya. Sedangkan Ahmad Dhani ya bisa semua alat gitu. Ya. Dia yang produserin, dia yang video klip yang dia yang bikin, dia yang konsepin, dia yang aransemen, nulis lirik, kayaknya hampir 100% dia yang ngerjain gitu kan. Kayaknya sebenarnya mereka bukan tandingan, bukan harus dibandingin gitu. Mereka bisa jalan bareng harusnya ya. Harusnya bisa jalan bareng. Cuman Ariel pengen free. Udah, terserah lu bawain lagu gua aja. Gua nggak akan nuntut bayaran dari lu bawain aja. Ariel pengennya begitu kan. Siapapun itu, bahkan artis pun yang. Tapi Ahmad Dhani sekali lagi dia bilang dia nggak tahu sih. Dia belum kaya, dia kan gitu kan. Ya gitu, dia belum kaya, kalau dia kaya juga dia tahu nanti kerugian dia berapa gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu kan. Gua nanggapnya Ahmad Dhani juga lupa bahwa lagu lu tuh terkenal dari festival. Dulu Kangen dibawain lagu festival, Siti Nurbaya itu lagu andalan anak band pada zaman itu. Dulu Ariel, Ahmad Dhani dulu Ariel. Iya. Sekarang dia ngomong itu karena dia sudah jadi Ahmad Dhani. Jadi sebenarnya ini bukan harus diaduin menurut gua. Gua orangnya diplomatis sih sebenarnya gitu. Harus ada solusi gitu. Yeah. Cuman masalahnya kalian itu berantem karena ini adalah fenomena medsos aja menurut gua ya. Yang gua tangkap salah satunya si Ahmad Dhani ini memperjuangkan para pencipta lagu. Ya istilahnya bahkan gua pun katanya ketika bawain lagunya basisnya itu siapa yang meninggal? Erwin bayar ya, gue bayar ke transfer ke istrinya. Gue ya. se respect itu gitu ya, maksudnya. positif dong. Ya berarti kan maksud dia gitu kan, maksud dia cobalah tolong ini yang pihak lembaga, salah satu lembaga itu kalau si Ariel kan pengennya dibenerin nih lembaganya nih. Benerin lembaganya aja, udah urusan mereka lah gitu. Kalau Bani kan udah nggak, mungkin gue tangkap udah nggak percaya lagi, jadi langsung direct lesson aja kayak tadi ya, maksudnya udah pencipta sama pembawa lagu aja udah jadi kita belok ke Agnes gitu. Dulu lah, belok ke Agnes. Agnes ada di kubu mana? Ariel kan? Ada di kubu Ariel apa nggak pakai kubu? Apa Agnes lawan? Gue nggak tahu sih kan. Pokoknya intinya Agnes sama Ahmad Dhani nih ya. Itu pun nggak harus berantem sebenarnya.
kesalahan Agnes di mana? Di mana menurut ada salah nggak? Gue nggak tahu, nggak ngikutin tuh apa tuh. Agnes tuh lagunya Agnes membawakan lagu Ari Bias bertahun-tahun, tapi Ari Bias tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya menurut Ari Bias. Tapi Ari Bias menuntut Agnes. Dosa Agnes di mana? Coba, Agnes nggak tahu apa-apa, buta mungkin hukumnya waktu itu. Bilang saja bila kau mau, itu lo bertahun-tahun gitu kan. Harusnya Ari Bias kan ke label mungkin udah ya, which is sudah dilakuin. Tinggal komunikasi aja, selesai. Padahal mah ya. Udah selesai. Ahmad Dhani ngundang Agnes nggak mau juga udah, jangan dibilang sombong. Kalian sama aja gitu, udah sebenarnya kalian ada di sisi yang sama. Gitu. Cuman Ahmad Dhani kesel, lu kok tajir banget tapi si Ari Bias kurang gitu, mungkin di dalam hatinya kurang lebih seperti itu. Iya, pengen satu keadilan lah maksudnya mungkin ya. Yang adil tuh yang adil. Tapi kembali lagi si vokalis juga punya kesombongan tersendiri. Emang lagu lu kalau dibawain sama siapa penyanyi baru misalkan, ya kita Babang Tampan deh ya, yang sering jadi korban kepalang ya. Misalkan lagu Ari Bias dibawain Babang Tampan, Andika Kangen Band, meledaknya akan sama nggak? Itu yang ada di benak pihak vokalis nih. Gue pun sekarang nih detik ini sependapat sama para vokalis tersebut. Kubu Ariel lo? Ya, gue harus berani bilang gue kubu Ariel sebenarnya. Tapi yang Ahmad Dhani lakukan itu mulia sekali. Ya. Gitu. Paham maksud dia lah. Caranya salah apa gitu ya, mungkin sih? Ya, mungkin caranya gue lebih suka cara Ariel. Tapi tujuan Ahmad Dhani gue pengen tujuan Ahmad Dhani tercapai. Tujuan Ahmad Dhani tercapai, sementara gue pengen memandang musik tuh kayak Ariel gitu. Oh, gitu. That's right. Kayak nangkep gue berarti ya. Oke. Kayak gue bukan cari aman ya. Enggak, iya. Ini mah jujur aja. Gue tahu gitu. Karena gue pencipta lagu gue nggak akan enak. Boleh ntar lagu lu di nggak usah. Lagu lu boleh diselipin ntar. List lagu lu ntar. Iya. Di link gitu ya. Pakai link gitu bisa. Wait, lu musisi lokal lu suka apa sih? Siapa sih yang lu panutan gue ya? Iya, panutan lu. Number one gua, aduh, gua bingung sih kalau ditanya musisi lokal. Siapa ya? Mungkin nggak bisa diecer, terus gua harus band lokal. Oke, band, nggak apa-apa band, sok silakan. Band lokal gua adalah Gigi. Kalau gitaris lokal kan gua mandangnya gimana ya, masih ada sekat-sekatnya gitu. Kalau dari Andra, gua Andra tuh nomor 1 dari whole package Andra. Gua Andra. Ya kalau nomor 1 dari whole package ya, tapi kalau dari segi musik, menciptain lagu apa segala macam ya Dewa Bujana. Oke, musisi luar nih, luar Jawa. Musisi luar nih, gue sebenarnya sengaja pakai kaos ini nih, ini takdir. Hari ini kaos udah ada 7 hari di mobil gue. Tanpa lu rencanain apa? Tanpa gue rencanain, iya. Karena gue suka naruh kaos di mobil gue gitu. Nah pas lagi yang kaos ini belum kepake-pake, ternyata untuk hari ini gue pakai. Karena tadi podcastnya ada 2, di episode sekarang gue harus ganti baju dong, gitu kan, supaya nggak kelihatan syuting 1 harinya. Ini Mr. Big nih batu loncatan gue coy. Ya karena lu memandang mereka tuh apa? Karena tadi gue udah cerita bahwa gue ada masa dimana gue keluar dari rumah, gue akhirnya harus punya harta cuman tape doang sama kasur, dan di kontrakan kecil ada tape sama kasur. Itu lagu yang paling gue sering setel adalah Big Bigger Biggest, lagunya Mr. Big. Itu lagu the bestnya Mr. Big, gue setiap hari gue setel selama berapa tahun. Gitaris pun bahkan dari mereka lu suka? Iya, sempat gue bikin email Widdy Gilbert, bikin jadi Widdy Gilbert karena Billy Sheehan ya bas. Karena Paul Gilbert gue semangat main gitar. Oh gitu. Jadi gue abis lihat Paul Gilbert yang budokan tuh, di situ gue terus pokoknya gue. The Beatles gimana menurut lu? Nah itu nanti di ujung-ujung. Soalnya itu yang paling akbar, sabar nanti itu The Beatles ada. Nah, jadi berangkat dari ngelihat Paul Gilbert main gitar kontrol ginian teh nih.
Iya tahu betul. Wah gila nih orang. Riang. Iya, iya. Cerianya itu yang gue tangkap. Wah gila nih orang mau membangkitkan energi gue gitu. Terus main petikan gitarnya, cara dia ngaransemen lagu dari Paul Gilbert lah, gue pengen main. Ada satu karya lo yang influence dari mereka nggak? Kalau satu karya lo. Kan nah biasanya itu, gitu, input lo apa, outputnya hampir-hampir sama gitu biasanya. Enggak. Kalau Mr. Big enggak. Kalau Mr. Big hanya jadi titik balik di mana dia musiknya nemenin gue di saat gue lagi titik terendah di dalam hidup gue, menurut gue ya. Iya. Versi gue itu adalah titik terendah karena gue nggak tahu harus ngapain, harus kemana gitu. Gue nggak tahu, nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Berarti lo mendalami lirik berarti kalau gitu? Bahkan liriknya kan nggak nyambung sama hidup gue gitu. Masa Nah itu kan Colorado maksudnya Bulldog kadang, ya kadang aneh kan ketika orang memahami sebuah lagu ya. Kalau gue sekarang udah di lirik ya, maksud gue ketika liriknya bagus nih akan sangat kemungkinan tuh aransemen dan segala macam tuh akan memadai gitu. Itu nanti di The Beatles, di obrolan The Beatles, gitu. di topik The Beatles. Biasanya kan kayak relate aja gitu. Salah satunya relate nih sama kehidupan. Terus karena bahkan gue pun ada di titik ketika anjir liriknya sampai kayak gini, gue pun nggak bisa ngejangkau itu ya. Akhirnya gue salut gitu bisanya. Jadi salah satunya beberapa band Indonesia lah gitu yang gue akhirnya gue tahu sekarang gitu. Nah menurut lo dari perkembangan musik yang masa lu belajar sampai sekarang tuh gimana, Win? Oke. Selera musik itu kadang kan setiap kita remaja sukanya apa, pas udah gede sukanya apa gitu kan ada perubahan-perubahan gitu ya. Waktu dulu tuh gue sukanya kayak Mr. Big, terus abis itu gue merambah ke Firehouse, slow rock. Ya merambah karena itu indah gitu lagunya teh. Nah gue menganggap itu lagu keras, tapi ternyata itu lagu lembut gitu. Jadi lagu slow rock tuh sangat menusuk hati gitu sebenarnya. Karena waktu itu kan zaman remaja kan zamannya baper. Iya. Ya Gimana kan? tuh menurut lo perbedaan dari sisi apapun itulah? Menurut lo dari musik zaman dulu lo kenal sampai yang sekarang nih, lu bandingin sama yang sekarang ya. Yang detik ini deh nggak apa-apa gitu. Sekarang banyak munculan band-band indie nih. Nah, indie sama major juga sekarang udah nggak ada bedanya. Iya. Jadi menurut lo gimana nih? cuman laku sama nggak laku gitu. Iya, Perbedaannya laku. Itu gue kutip dari Ariel, nama sahabat gue yang ngasih influence musik di hidup otak gue tuh adalah Ariel namanya. Kalau dia nonton, thank you Ariel. Pokoknya di rumah Ariel tuh gue lama lah, gue nongkrong tuh di situ, gue dengerin Grunge, gue dengerin Grunge di rumah Ariel, gue dengerin Foo Fighter yang Anda suka itu. Sebentar lagi konser, nabung ente. Sama Smashing Pumpkins, ya? semakin pusing lah. Semakin pusing. Foo Fighter lah pokoknya. Di rumah Ariel tuh gue banyak dapat ini lagu lah. Nah terus sampai mana tadi? Perbandingan musik dulu zaman sekarang. Nah musisi zaman sekarang itu lagi laku yang rada oldies gitu, bukan rada oldies, sorry, gue harus sebut ini vintage, antara vintage sama retro dua. Jadi sejarah berulang. Iya. Sekarang lagi kembali ke ya kita lihat Ardhito. Musisi sekalipun itu sebenarnya aransemen. Juicy Lucy sampai apa sealbum gua. Nah, parah. Juicy Lucy setua ini. Nah, Juicy Lucy itu aransemen zaman dulu kan? Iya. Kayak lo musik itu progresif chord zaman dulu. Nah, gue jadi cerita nih yang menurut lu tadi barusan tentang oldies gitu. Gue ada satu momen ketika gue ngobrol sama teman gue, gue tiba-tiba ngomong, gue kayaknya suka payung teduh, begini. Terus teman gue nyeletuk, lu mah karena udah tua aja, nggak bisa gitu. Gue bilang, lu lihat aja sekarang kalau konser payung teduh yang nonton siapa? Anak muda, gue bilang. Mereka relate, gue bilang gitu. Jadi umur nggak masalah bro, gue bilang gitu. Karena emang akhirnya ada di titik ini gue ketika dengerin musik lirik salah satunya, wah anjing keren. Terus aransemennya agak-agak bisa dibilang oldies gitu. Nggak semua fans payung teduh itu suka liriknya loh. Iya rata-rata emang musiknya dari aransemen mungkin. Tapi gue ngelihatnya ya
menjadi satu kesatuan yang cocok nih. Anjir keren nih maksudnya. Nah, bicara Payung Teduh sedikit Win. Lu juga pernah ada satu kisah momen nih gua Payung Teduh nih. Pernah waktu itu. Ini gua bilang Payung Teduh salah satu band favorit gua di Indonesia nih. Kebetulan ini band favorit gua juga lah. Sekarang namanya Parade Hujan. Guys, tinggal di browsing. Waktu 2018 tuh Mas Is keluar dari Payung Teduh. Kebetulan gua adalah sahabat dari pemain drumnya namanya si Alejandro. Nah, si Ale ini bukan minta tolong ya, ngajak lu. Bisa nggak bantuin gitu? Bantuin bahasanya. Mungkin, gue nggak tahu nih Le. Tolong komen Le kalau nonton videonya. Mungkin harapan dia, ada si Widi bisa bikin lagu, aransemen apa gitu. Tapi di situ ada juga. Iya ada. Ada juga yang bisa bikin lagu. Ivan tuh bisa bikin lagu segala macam. Sempat diajakin latihan juga loh katanya. Nah, waktu dulu tahun 2012 tuh gue udah ngefans cus, nonton mereka di 2012? 2012. Oh bahkan mereka ngeband dari 2007. Lagunya didengar masyarakat 2012. Jadi yang kalian lihat Payung Teduh Parade Hujan sekarang berjaya, tar dulu. Kalian harus mundur dulu. Mereka tuh dari kumpulan dari komunitas. Tapi lo kenal Ale dari tahun berapa? Kalau Ale mah gue dari lulus SMA lah. Oh, udah lama. Itu dari komunitas di Bogor. Oh iya. Terus dari komunitas musik di Bogor. Sampai ke Payung Teduh gimana? Akhirnya pas ada sempet gue sekitar 3 bulan lah. Mungkin waktu Is cabut ada job Payung Teduh yang udah kepalang diiyahin. Ya kan kurang personil dong gitu. Ya udah gue main tuh di beberapa panggung di Bandung. Kok sempet main lu manggung? Manggung gue. Sebagai gitaris enggak. Waktu itu gue ngefans sama lagu Angin Pujan Hujan. Gue bilang ke Ivan, sorry dah, please intro Pujan Hujan gue yang main gitu. Akhirnya ada satu momen gue di Malang, itu udah di Rampal, itu di lapangan Rampal udah ribuan orang dan gue memainkan kayak gini petikannya. Gitu ya? Nah, itu kan. Lu setelin aja nih, gue metik gitar di udara ya. Kayak gitu. Nah, itu gue mainin. Wah itu gila, itu momen banget buat gue. Gue ngefans, gue diajak. Tiba-tiba ada di band itu. Manggung. Salah satu kayak film dulu pernah nonton film Rockstar nggak? Oh iya tahu. Yang ada fansnya di depan nyanyi terus ditarik terus dia jadi vokalisnya. Iya, tahu. Nah kurang lebih kayak gitulah, tapi gue versi BPJS-nya. Oke lah, belum nyampe tuh tadi perbedaan musik dari zaman sekarang. Musik zaman sekarang sebenarnya berulang cus. Menurut gue. Nah betul, gue setuju. Musik tuh berulang. Nanti ternyata berulang. Akan dari retro ini akan ke situ lagi, nanti balik lagi ke sini. Jadi ada mungkin sekitar siklusnya gitu kayaknya. Siklusnya ada. Kalau gue sendiri ada pandangan aneh tentang drum terutama. Setiap 10 tahun tuh drum berubah. Maksudnya gimana? Gue kadang bisa mengidentifikasi lagu dari suara drumnya gitu. Suara sound drumnya dari apa? Suara sound drum itu bisa ketahuan. Oh ini nih drum 60. 80s gitu misalnya. 60 ini drum. Karena mixingan. Karena teknologi mixingan itu mengalami perubahan setiap tahun kan, makin maju. Tahun 60 tuh drumnya di belakang. Tahun 70 udah mulai maju tapi kicknya masih dok gitu, tau nggak? Nah itu rata-rata kayak gitu. Terus yang 80 udah mulai ada digital cus. Ada reverbnya mulai tahun 80. 90 udah mulai dikurangin reverbnya, tapi hard rock lebih lurus gitu. Nah di 80 ini ada genre itu berkembang tuh di situ, dari progresif segala macem, golden age nyebutnya. Tapi karena gue kelahiran tahun 80, maka buat gue momen yang paling berharga itu di tahun 90, dimana gue bisa mengenal Mr. Big. Salah satunya itu lagu band-band terindah tuh ada di 90-an, termasuk band favorit Anda. Iya kan? Baik, nah apapun itu maksud gue, kita mau bicara apapun itu ya, maksud gue perbedaan tuh selalu ada dengan media sosial saya sekarang. Perbedaan yang lebih jumlahnya, yang lebih kenanya gitu. Dulu mah karena nggak ada media sosial yang sebesar banget kayak sekarang mah. Jadi gini maksud gue, ketika The Beatles muncul pertama kali, mereka membawakan satu warna musik, satu aransemen, satu warna lagu nih segala macam. Kayaknya mereka tidak terbebani dengan band-band lain atau nada lain gitu segala macam. Sampai di detik ini orang-orang yang banyak mendapatkan informasi lebih sangat mudah gitu dari bahkan
untuk menjadi terkenal pun, mencari uang pun tidak sesusah zaman dulu. Mereka zaman 70-an lah, band-band yang mereka tuh harus bener-bener take recording tuh harus bener-bener inilah segala macam. Kalau sekarang kan tinggal hanya modal HP, taruh kita main dengan bahkan dengan membawakan lagu tuh apa istilahnya, bawakan lagu orang, bawain lagu orang, cover lagu, bahkan bisa terkenal gitu. Maksud gua yang tetap sih menurut gua apapun itu dalam hal musik pun yang perbedaan zaman dulu sama sekarang tuh salah satunya media sosial sih menurut gua ya. Menurut gua sih yang paling menonjol gitu. Gimana menurut lu? Pertanyaannya apa tadi? Ya perbedaan itu, cuman menurut gua perbedaan yang paling menonjol itu ya tetap dari masalah media sosial yang lebih besar dari sekarang. Tapi sejujurnya bagi kami para seniman gitu ya, para pelakunya ya. Nah, sebenarnya I don't give a fuck sih, gua tidak peduli dengan semua itu gitu. Ya. Cuman yang berbeda, misalkan gua tahun 2010 gua udah pengen rekaman nih cus. Kalau gua rekaman tahun 2010 jadinya akan seperti A. Kalau gue jadi sebenarnya si seniman mah konstan aja gitu. Kalian yang para penikmatnya adalah yang berubah-ubah gitu. Ya, ya sih. Nggak usah semudah itu gitu sekarang. Bahkan video klip, salah satu klip lagu misalnya dia bikin single, misalnya salah satu artis bikin single terus bikin klipnya pun nggak ribet-ribet, cuma naruh HP doang di situ gitu, cuman bikin time lapse gitu, ngomongnya gitu, semudah itu pun bisa diterima gitu sekarang gitu. Iya, bahkan gue paling suka konsep yang itu, yang ada cake judulnya short skirt and long jacket. Video klipnya ngapain? Dia ngasih denger lagu itu ke orang itu joget, kasih lagi headsetnya pindahin, simple. Iya, bisa diterima gitu. Tapi kesimpulan itu ada dari tahun 90-an sebenarnya. Cuman simple yang tahun 90 tidak dipandang mewah. Karena simple. Simple ya. Ketika udah sekarang semuanya serba simple, maka kesimpulan jadi barang mewah, cuy. Simple berarti. Simple ya namanya. Semakin lu simple, semakin unik lah bahasanya gitu ya. Unik gak sih? Bisa gua mah unik aja gitu. Kalau unik kan kita nggak ngomongin industri, nggak ngomongin keuntungan musiknya jadinya. Kalau unik mah udah aja seni. Iya. Semua juga unik. Nah, tapi kan kita ngomongin industri apa gitu? musik yang menguntungkan bagi kita si pelaku musik kan gitu kan, maksud lo kan. Perbedaan dulu sama sekarang gitu. Kalau sekarang mah gampang banget sih cari duitnya gitu, bukan maksud lo? Ya, salah satunya kalau dari sisi uang ya. Karena sekarang udah disimpelin. Nah, sekarang lebih ke si video mah kayaknya penunjang aja gitu. Bahkan lebih laku video lirik. Berarti lagi tren karaoke. Berarti lagi tren ini. Sekarang mah lagi tren ref-nya aja. Lagi tren video 1 menit. Lagi 15 detik bahkan. Yang penting si ref-nya catchy. Udah semua. Itu kan terserah pelaku seninya aja. Kalau lu mau bikin lagu yang berkualitas, ya lu bikin lebih jujur lah. Iya. Oke, Wid. Jadi kan lo ini ya, apa tadi menurut lo perbandingan musik sama dulu sama sekarang tuh yang gue bilang kan tadi ada media sosial, terus kata lu kan tadi apa tadi? Menurut lu tadi apa? Yang kata lu I don't give a fuck. Iya gitu. Terus yang kita ya terserah, kalau si musisinya sendiri mah udah aja cuek, mau laku mau enggak. Karya aja gitu ya. Iya sih, rata-rata sih kayak gitu sih ya. Sebenarnya kalau lu ngerasa hidup lu ini nggak sih, maksud gua perjalanan kan tadi lu bilang dari awal hidup lu tuh ada di titik terendah lah sampai lu bahasanya bisa dibilang gembel lah, bisa hidup segala macam kayak gitu. Lu merasa kayaknya hidup gua seru nih kalau dibikin satu buku, atau ada sempat kepikiran ke situ nggak? Lu bahkan sempet dari lah. Islam ke Kristen ke Islam. Sempet lah. itu untuk podcast yang satu lagi. Iya. Bahkan kisah hidup lu lebih menarik dibanding musikalitas. Itu ntar ada di situ. Jadi bikin podcast gue sendiri. Itu. Kalau podcast kisah hidup mah gokil. Menarik, iya. Dirangkum sejam cukup lah. Bikin ini ya, apa namanya teh kalau kisah hidup tuh apa sih namanya? Kalau di biografi gitu ya? Biografi bisa, autobiografi, antologi bisa. Nggak harus lu jadi siapa-siapa aja, nggak apa-apa kan ya. Kalau misalnya bikin aja ya nggak? Bisa, bikin aja. Nggak harus nunggu terkenal atau mati dulu. Slow. Iya.
Ya ntar kita bahas lah, Widi. Nanti kan kita bahas tentang karya dia juga, terus The Beatles ntar nih di season selanjutnya. Soalnya ngomongin musik tuh, gue kadang unlimited nih nggak? Ya. Dan karena gue pun suka musik gitu, istilahnya bahkan pertanyaan pun bahkan nggak usah gue mikir gitu, bahkan akan tercetus tiba-tiba aja gitu, bahkan ada dengan pengetahuan gue bentrokin ke dia gitu, terus gue share ke dia segala macam, dia pun share ke gue gitu sih Widi tuh, karena gue lebih interest ngobrol musik sama dia karena salah satunya adalah satu warna lah setidaknya lah, musik dia sama gue juga sama sih. Alternatif ya? Ya alternatif ya intinya gitu, masih inilah, bahkan gue pun gimana ya, ketika memandang musik tuh bahkan bisa dari pandangan dia pun akhirnya sama gitu, satu Kali pandangan. mungkin lebih cepetnya kalau boleh gue potong, gue cuman menerjemahkan aja sih. Gue tuh bisa menerjemahkan apa yang lo ada di imajinasi lo, terus gue terjemahin gitu, akhirnya lo setuju. Iya gitu. Karena kalau dibilang gue fleksibel teh aneh gitu. Kadang gue nyeleksi calon istri aja pakai playlist, coy. Iya, kalau playlistnya kurang oke nih, ya mundur alon-alon. Iya betul. Pilihan dulu ya. Lu masih ada ngebahas tentang musik apa nih? Biasa kalau mau ending kan harus bijaksana teh. Iya, biasa harus ada pesan-pesan terakhir Terselubung. sebelum lu mati. Enggak ya? Ya Wid, lu inilah pesan-pesan terakhir lu bukan pesan-pesan terakhir, masa pesan-pesan lu buat pelaku musik band KP mungkin atau musisi zaman sekarang atau artis-artis yang lagi hit sekarang, atau terserah lu mau ngasih suatu masukan atau gimana, menurut lu gimana? Buat gua musik itu harus bermanfaat kembali. Jadi setiap video gua pasti ujungnya gua harus minta menagih manfaat dari obrolan ini, dan obrolan ini pun pasti tentang manfaat juga. Jadi gua lebih mudah-mudahan semua teman-teman semua teman-teman yang nonton podcast Bincang Lokal concern sama lokal. Oh itu tuh pakai L ya? Iya. L-nya tuh Lokal. Oh iya. Di podcast Bincang Lokal ini sadar concern sama fungsi musiknya itu sendiri. Jadi jangan sekedar entertain aja. Ya banyak sih kayak gitu sekarang. Kalau sekedar entertain itu akan datang dan pergi, pada akhirnya jadi kurang berpengaruh lah gitu. Tapi mau sekedar entertain pun nggak masalah gitu, kayak lo dengerin dangdut joget-joget gitu kan. Iya. Tapi ada manfaatnya dong. Kumaing weh kita kesana. Tapi gitu. kan ada manfaatnya Iya, dong gitu. Jadi lebih baik kita bermusik yang bermanfaat lah, cus. Kayak misalkan kita berekspresi kasar sekalipun mungkin ada manfaatnya. Di pelajaran orang gitu. Jadi kita lebih ke filsufnya lah gitu, gimana kita bisa melihat manfaat di balik penciptaan itu sendiri. Jadi musik itu dikasih ke tubuh lo, jedar. Gue bisa musik, gue tahu keindahan musik. Terus gimana caranya semua ini bisa bermanfaat kan gitu. Iya. Nah, masih belum di titik kita mau bahas tentang musik di pandangan agama nih ya, ngeri. Boleh. Nanti antar itu. Boleh itu di sesi selanjutnya. Mungkin gue nanti dressnya beda apa? Iya. Dress code-nya beda lagi. Iya. Wid, gue lupa sih Wid. Ini udah gue siapin. Nggak gue siapin sih, maksud gue. Ntar lu cus. Ini cus. Hah? Minta rokok dulu ada nggak? Ntar dulu Wid. Oh gigitaran. Ya ntar dulu, tar dulu. Nah, lu duduk dulu. Ini gua kemarin beli, baru minggu kemarin gue beli gitar gua. Niat gua sih gitar ini buat camping gua kemarin, biar bisa ke bawah nih, biar lebih, kan 3/4 ya gitar 3/4. Gua tanya maksudnya gua camping ternyata pas datang pengirimannya tuh hari Minggu, padahal hari Sabtu gua berangkat camping. Ini belum gua buka, cuman dilengok dikit doang, nggak sempet gua mainin. Coba Wid dulu. Stem Wid, setidaknya gue dapat steman lu, kalau gue abadikan gitu maksud gue. Itu gitu gitar anyar pisan Wid. Oke. Gitar artisan. Siapa tahu nanti kan ada orang artisan yang nonton kan. Beres juga ya. Tapi ya, kita tes lagu yang pertama lu, lagu tadi apa? Pertama lu belajar tapi lagu apa? Bass Jam. Bass Jam yang apa? Aku Jatuh Cinta ya? Jatuh cinta juga. Oh Jatuh Cinta. Oke kita mainin rapnya aja ya. Dua balik.
Wait. Oke, 1, 2, 3, 4. Aku jatuh cinta kepadanya, sungguh-sungguh cinta. Wow. Aku tak berdaya, benarkah yang ku rasa? Inikah arti cinta? Langsung la 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 la. Yeay. Oke. Sekian, nanti masih banyak yang mau gue bahas tentang musik dari Mas Widi ini, masih banyak. Nanti kita mau bahas tentang The Beatles, terus tentang karya beliau, terus banyak lah musik di sisi agama. Wah, ngeri-ngeri nih ntar nih. Banyak yang bakal gue gali dari Mas Widi ini, karena beliau pakarnya di musik. Cie. Caduk. Nggak enak si Aco deh. Aco deh. Tetap Aco ya? Iya, tetap Aco ya. Oke, Wid, thank you dia. Siap. Wid, thank you banyak nih. Gua banyak sharing tentang musik. Semoga jadi salah satu pembicaraan kita ini tentang musik menjadi informasi yang baik buat pelaku musik khususnya, juga pendengar musik siapapun itu, tak membatas kalangan. Menjadi salah satu edukasi juga tentang apapun itu, dan memberikan satu informasi yang bermanfaat lah buat, dan sedikit menghibur. Lagu tadi menghibur tapi sebenarnya ya tidak. Itu tadi lagu beliau pertama kali belajar, makanya gue mainin rapnya doang. Oke, cukup ya. Oke, makasih teman-teman Bel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.